Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini adalah video pertama saya, yaitu berbincang-bincang bersama salah seorang penulis juga. Dia merupakan juga senior saya. Kemudian saya banyak belajar dari beliau bagaimana menyelami tentang dunia kepenulisan. Ya mungkin hari ini beliau ikut launching ataupun mempopulerkan karya terbaru pertama ya Bang? Ya, pertama. Karya pertama yang beliau tuliskan selama ini, yang menghabiskan banyak waktu untuk menumpahkan segala macam ide dan pikiran bagaimana tentang modernitas, keagamaan, istilahnya lebih ke realitas kehidupan. Jadi langsung saja, ini adalah Bang Jabal Ali Husin Sab, yang merupakan tamu pertama yang bersedia membahas dan mengulas apa yang beliau telah tuliskan di buku terbarunya, buku pertama dan baru. Nah, makasih Bang udah mau ngobrol, menyempatkan waktu untuk mengulas bagaimana Abang bisa menulis karya terbaru ini untuk pertama kali lagi yang bisa memotivasi banyak orang lah. Bang, langsung saja mungkin untuk pertanyaan pertama Bang. Ya. Apa yang melatar belakangi Bang Jabal menuliskan buku dulu yang pertama, dan kenapa tentang keagamaan, modernitas, dan sejarah, terkhusus sejarah-sejarah Islam. Mungkin saya udah sempat baca sekilas buku yang Bang Jabal tulis. Isi-isi di dalamnya mungkin lumayan menarik gitu, melihat bagaimana perkembangan negara Islam, perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dan mungkin bisa Abang jelaskan dulu hal apa yang melatar belakangnya itu Abang menulis tuh, itu dulu yang pertama. Jadi sebenarnya gini, ini kan buku kumpulan esai. Jadi saya tertarik menulis tema-tema keislaman. Jadi beragam, ada filsafat Islam, juga sejarah, dan juga di sini ada satu bab khusus yang memang membahas tentang modernitas. Saya tertarik, salah satu yang menjadi inspirasi adalah seorang filsuf Islam. Siapa tuh Bang? Syed Muhammad Naqib Alatas. Syed Muhammad Naqib Alatas. Jadi yang menarik dari sosok ini adalah beliau mampu menjembatani antara tradisi keilmuan Islam dengan tradisi filsafat Barat. Karena beliau sendiri juga lulusan dari University of London di School of Oriental and African Studies di SOAS University of London, yang mana itu salah satu kampus bagi banyak orientalis bergengsi seperti Martin Lings dan lain-lain. Jadi saya tertarik dengan membaca karya-karya beliau, khususnya Islam dan sekularisme. Jadi beliau memberikan satu pandangan bahwa hari ini dalam keilmuan Islam ini menjadi semacam momok bagi Barat. Sehingga beliau mencoba melihat bahwa dalam sisi keilmuan, Islam itu harus mampu menunjukkan salah satunya identitas corak keislamannya yang orisinil sebenarnya. Gitu. Cuman terkait dengan modernitas, hal yang menarik juga kita hubungkan dengan realitas sosial yang ada hari ini. Kehidupan umat muslim hari ini. Saya bercerita di awal bagaimana pengalaman saya ketika saya di Malaysia dengan seorang teman dari Iran yang mungkin cara berpikirnya berbeda gitu Bang. Berbeda orang Iran yang pada umumnya. Pada umumnya. Jadi dia ini menganggap bahwa open minded, cara berpikir yang open minded itu adalah dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan muslim seperti sholat, minum alkohol dan lain-lain. Jadi saya merasa gini bahwa umat muslim hari ini mengalami kerancuan berpikir. Kerancuan berpikir ini sebenarnya dari mana asalnya kalau kita cari? Kalau kita bilang karena kehidupan modern, saya juga membaca satu karya dari seorang sosiolog, Shmuel Eisenstadt. Dia berkebangsaan Israel, Shmuel Eisenstadt. Jadi dia bilang bahwa ternyata modernitas itu tidak seperti satu fase yang linear. Artinya bahwa modernitas itu tidak berarti modernisasi, bukan berarti westernisasi.
Artinya Barat-baratan ya. Barat-baratan. Artinya apa? Bahwa ternyata hari ini banyak dari negara ataupun peradaban yang telah mencapai kemajuan dan modern, tetapi mereka tidak serta-merta secara utuh mengikuti gaya Barat. Mereka punya karakter sendiri, identitas sendiri, dan corak yang tersendiri. Dan ini jadi satu masalah ketika umat Islam menganggap bahwa modern itu berarti ya meniru Barat secara keseluruhan. Padahal oleh orang-orang Barat sendiri, peradaban Barat yang modern itu juga dikritik. Dikritik. Jadi mungkin nanti kita akan bercerita tentang dari mana asal modernitas itu sendiri, bagaimana perkembangannya, dan itu penting saya bahas di buku ini, dan saya rasa setiap pemuda Muslim penting untuk mengetahui hal ini. Berarti abang mencoba mendekonstruksi ya makna makna modernitas yang sesungguhnya gitu ya. Sebenarnya bukan upaya orisinil saya, seperti saya katakan tadi, saya mengutip dari Shmuel Eisenstadt yang idenya tentang gagasannya tentang multiple modernities atau keragaman modernitas. Dia bilang bahwa ternyata negara-negara modern itu punya corak yang beragam. Kalau kita bilang negara-negara, nggak usah kita bilang negara Islam dulu, tapi negara-negara di Asia Timur misalnya. Contohnya ada Korea, Jepang, dan Cina. Mereka itu cukup modern. Bahkan Jepang di awal tahun 90-an itu menjadi raja manufaktur dunia secara teknologi. Juga secara perkembangan ilmu pengetahuan, juga secara perkembangan ekonomi. Jadi Cina menjadi negara nomor 2 setelah Amerika dalam hal capaian ekonomi. Tapi yang paling menarik adalah mereka bisa mempertahankan corak identitas kebudayaannya mereka sendiri. Mereka modern, mereka maju secara ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka didaya secara ekonomi, tetapi mereka mempertahankan corak-corak falsafah kebangsaan mereka. Kita bisa lihat misalnya kayak di Jepang. Jepang itu terkenal mereka punya falsafah yang namanya spirit Bushido. Bushido itu kan semacam spirit kesatria yang diambil dari para samurai dulu. Jadi spirit Bushido itu juga berhubungan dengan konsep etis mereka. Pemahaman mereka tentang nilai, keluhuran, dan lain-lain. Apabila kita melihat ke Cina juga, Cina nggak murni, Cina adalah negara komunis, tetapi falsafah Konfusianisme itu menjadi semacam pegangan moral yang kuat bagi orang-orang Cina. Dan itu jadi pegangan yang menjadikan mereka punya corak yang tersendiri, yang distintif, yang berbeda dengan negara lain gitu. Setiap masyarakat tanpa harus modernitas itu kan tanpa harus meninggalkan kebudayaan kita, kebudayaan yang luhur ya kan. Berarti kan setiap entitas masyarakat itu kan punya prinsip kebudayaan masing-masing ya. Betul. Ya kan? Di saat dengan arus globalisasi yang begitu meluap itu pasca tahun pasca revolusi industri keempat, kalau orang bilang keempat, tapi kalau saya lihat pasca lahirnya komputer lah, komputerisasi lah. Setelah Perang Dunia Kedua, kemudian mengenal komputer. Disitulah lahirlah banyak inovasi-inovasi lah, mungkin dari sisi HP, dari sisi komputer, segala macam pemrograman gitu. Nah, menurut Bang Jabal, jadi balik lagi ke ke buku yang Bang Jabal tulis ini, mungkin teman-teman bisa langsung pesan jika ingin membacanya. Modernitas keagamaan gitu, ya kan? Makna modernitas keagamaan itu seperti apa, Bang? Misalnya secara falsafah itu tadi ya. Apakah dia itu bersifat tetap beragama, tetap beragama tanpa harus mengkotomi dengan kemajuan, tanpa harus mengkotomi dengan ilmu pengetahuan. Kadang-kadang Bang, ada juga di saat orang sains kan biasanya kan sifatnya empirical ya. By empirical evidence ya kan. Nah, kadang orang ketika dia baca sains gitu, wah ini benar apa yang sains katakan ya kan. Dia kadang-kadang cenderung meninggalkan apa yang agama katakan juga. Dan agama dianggap sebagai doktrin, kepercayaan. Doktrin ya kan. Betul. Padahal kalau kita flashback ke abad ke-7 gitu Bang, itu kan tak terlepas dari doktrin juga. Abad 7 sampai abad 12 kan masa the golden age ya kan. Era keemasan Islam pada saat itu ya kan. Itu kan tak terlepas dari doktrin juga. Tapi mereka pada saat itu Islam kan begitu masyhur, begitu maju juga kan, dari sisi keilmuan, dari sisi
kebudayaan juga. Ya, Ya. Nah, itu gimana, Bang? Jadi sebenarnya begini. Sebenarnya jika kita melihat ke fase sejarah dunia, kita tidak bisa melihat fase sejarah Barat ini linear atau sejalan dengan fase sejarah Islam. Di era Abbasiyah mungkin di Golden Age, umat Islam sudah mengenal cara berpikir rasional. Ya. Buktinya rasional apa? Bukan hanya soal kajian filsafat Islam atau ilmu logika, tetapi memang format epistemologi dari ilmu pengetahuan itu sudah ditemukan sejak itu. Jadi orang sudah berpikir secara ilmiah sejak saat itu. Sementara di Barat, di era itu mereka masih berada di the Dark Age. Era kegelapan. Era kegelapan. Dan awal dari pencerahan atau Renaissance itu dianggap sebagai awal dari era baru di Eropa. Sedangkan kita sudah mengalami itu. Kalau kita lihat akar dari Renaissance sendiri, abad pencerahan, itu sebelum abad pencerahan kan abad skolastik. Yaitu abad di mana ilmu pengetahuan itu didominasi oleh tokoh-tokoh gereja seperti Saint Augustine dan Thomas Aquinas. Itu di Eropa. Sedangkan di Islam pada masa itu sudah lebih dulu maju. Lebih dulu mengenal cara berpikir yang ilmiah. Jadi apabila kita lihat hubungannya kedua ini tidak jalan bersamaan. Islam sudah duluan mengenal Golden Age, di Barat masih di era kegelapan. Dark Age. Kemudian di Eropa mereka masuk ke abad pencerahan ketika mereka bersentuhan dengan karya-karya filsafat yang sebelumnya sudah dipelajari dan diterjemahkan di dunia Islam. Gitu. Ya. Jadi menarik apabila kita melihat bahwa ternyata di Barat sendiri kemajuan itu tidak bisa dinafikan adalah dampak dari masuknya karya-karya yang terlebih, karya Yunani khususnya yang terlebih dulu diterjemahkan di dunia Islam. Itu satu. Kemudian di Barat sendiri setelah terjadi Renaissance itu nggak selesai. Renaissance ini adalah era filsafat. Filsafat ini identik dengan ilmu pengetahuan yang rasional, dengan logika. Seperti Descartes misalnya. René Descartes. René Descartes itu kan menafikan segalanya, meragukan segalanya sebagai itu yang disebut dengan keraguan metodologis. Jadi meragukan adalah metodologi ilmu pengetahuan. Skeptisisme ya? Dia memandang segala sesuatu secara skeptis. Kemudian yang paling dia yakin apa? Bahwa ia berpikir cogito ergo sum. Jadi di situ jadi semacam awal bahwa secara ilmiah segala hal harus diragukan dan dibuktikan secara rasional. Tapi kemudian terjadi benturan epistemologis di Barat. Pasca rasionalisme Descartes ini, kemudian di Inggris ada filsuf semacam David Hume, John Locke. Kemudian di Jerman juga di era berikutnya ada Immanuel Kant. Mereka meragukan epistemologi ilmu pengetahuan yang berbasis rasional. Artinya apa? Hume, mazhabnya itu empirisme. Empirisme itu adalah melihat bahwa segala sesuatu itu hanya bisa dibuktikan benar dengan kalau dia bersifat materialisme gitu. Di indera, dilihat, dirasa, diraba. Sedangkan rasionalisme, sesuatu itu bisa benar jika dibuktikan secara akal benar, meskipun dia tidak bisa dilihat ataupun diraba ataupun disentuh. Itu ada istilah filsafatnya tuh, koreksi saya Bang. Itu epistemologi. Itu epistemologi. Kebenaran berdasarkan posteriori sama a posteriori itu. Ya, betul. Jadi secara berpikir empirisme inilah yang mendasari lahir epistemologi pada ilmu pengetahuan saintifik, sains, khususnya fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Jadi ketika era empirisme muncul, yang melatar belakangi juga orang seperti Isaac Newton, tokoh seperti Isaac Newton, sehingga akhirnya empirisme dan sains itu menafikan filsafat rasional. Ya. Mungkin itu yang dikritik sama Ferry Irwandi kemarin ya. Itu, jadi di situ. Jadi seolah filsafat tidak lagi relevan. Filsafat telah mati. Padahal kan filsafat
the mother of knowledge ya. Iya, Nah, betul. ibu dari. Padahal sebenarnya logika yang ada dalam empirisme sendiri melalui observasi atau penelitian observasi itu kan juga berbasis dari salah satu metode keilmuan. Yang sebenarnya nggak terpisah dari filsafat. Jadi inilah ada semacam benturan epistemologis dunia barat yang efeknya hari ini kita lihat sampai ada upaya menafikan filsafat. Iya. Dan sementara kalau kita lihat di dunia Islam, saya juga jelaskan di buku ini bahwa rasional dan empirik itu adalah dua-dua cara untuk mendapatkan ilmu. How to obtain knowledge. Iya. Secara rasional, secara empirik, juga secara sumber-sumber yang disebut dengan khabar sadik. Itu bisa dengan sumbernya berupa kabar yang terverifikasi seperti hadis, itu kan kabar yang terverifikasi. Jadi kalau di keilmuan barat hari ini, epistemologi rasional dengan empiris itu seolah-olah dikotomi beradu. Sedangkan di Islam, rasio akal itu sumber ilmu pengetahuan. Panca indera secara empiris itu juga sumber ilmu pengetahuan. Kabar yang terverifikasi dengan benar itu juga sumber ilmu pengetahuan. Jadi ada 3 sumber ilmu pengetahuan yang penggunaannya digunakan sesuai dengan tepatnya dan digunakan secara bersamaan. Itu. Betul. Nah, apa namanya? Jadi semua hal yang tersebut jadi yang Bang Jamal jelaskan itu istilahnya bisa dibaca di buku inilah ya. Iya, betul. Bagaimana proses perkembangan Islam dalam mengkaji suatu keilmuan, ya kan, dalam apa namanya, ya meneliti lah, banyak meneliti, sehingga pada masa-masa tersebut, kenapa Islam bisa maju kan gitu, karena apa? Tadi kalau saya tangkap, rasionalitas yang saat digunakan itu tanpa meninggalkan apa istilahnya kebudayaan itu tersendiri, ya kan, sehingga tidak ada bentrok, nggak ada nggak ada konfrontatif itu. Terus dari sisi sejarah, modernitas, keagamaan yang abang tulis itu, bagaimana gitu istilahnya perjalanan Bang Jabal itu istilahnya, wah ini ide ataupun esai yang udah ditulis itu, ini yang menurut saya, yang saya yakini, yang saya telah pelajari banyak itu benar gitu. Orang harus, kenapa istilahnya simpelnya, kenapa orang harus baca buku inilah. Sebenarnya gini, ini kan proses panjang ya, proses pembacaan yang panjang. Saya lupa mungkin sekitar tahun 2014 atau lebih awal dari itu, saya baca buku Islam dan Sekularisme Syed Nagib Al-Atas, yang tadi di mana Al-Atas ini menggugat sebenarnya sekularisme yang ada di dunia Islam. Sekularisme ini bukan berarti pemisahan antara kehidupan dunia dan agama semata, tapi ini juga persoalan epistemologis, persoalan keilmuan. Jadi persoalan keilmuan di Barat mereka memisahkan antara urusan dunia, akhirat, ya kan, urusan ruang publik, ruang privat, ya kan, itu yang jadi permasalahan. Sedangkan yang seperti Popon bilang tadi bahwa seolah-olah doktrin keagamaan itu mutlak doktrin, padahal nggak seperti itu. Doktrin keagamaan, kita nggak sebut doktrin, tapi ajaran keagamaan secara umum itu juga berbasis kepada kebenaran yang dapat dibuktikan, artinya ilmiah gitu, bukan hanya sekedar doktrin. Sementara di Barat mereka memahami keyakinan hanya sebagai sesuatu yang dianggap sebagai murni keyakinan, nggak bisa di absolut gitu ya, sesuatu yang hanya diyakini tapi nggak bisa dibuktikan benar. Ini beda sekali dengan dalam tradisi keilmuan Islam, dalam ilmu kalam, dalam ilmu tauhid itu dijelaskan bahwa kebenaran tentang Tuhan dan kebenaran tentang ajaran Tuhan itu bisa dibuktikan dan bisa dijelaskan secara ilmiah di situ. Kemudian kalau kita lihat fase berkembangnya terminologi modernitas tadi, itu mungkin dari era salah satu tokoh abad 18 hingga 19, salah satu tokoh yang menjadi ikon modernitas adalah Max Weber. Max Weber punya satu terminologi atau istilah disebut disenhancement of the world atau desakralisasi alam. Jadi
modernitas versi Weber adalah manusia modern meninggalkan kepercayaan mitos dan tahayul yang lama dan masuk ke cara berpikir yang rasional dan epistemik atau logis. Ini kan nggak berlaku nih sebenarnya di dunia Islam. Karena kita sudah lebih dahulu rasional dan logis dan berbasis ilmu gitu. Sementara di masyarakat Barat hal itu memang terjadi. Ya. Cuman modernitas sendiri ternyata sepanjang perjalanannya juga dikritik bukan hanya oleh Muslim ataupun orang dari kebudayaan lain, tapi juga dari sosiolog mereka kan. Sesama para filsuf Barat juga mengkritik modernitas, pemahaman modernitas yang seperti ini. Seperti kalau salah saya Emil Durkheim, dia juga ikut mengkritik ya kan, bagaimana orang memahami modernitas gitu kan. Tadi saya menariknya Bang pengen jemput poin soal open minded tadi kan. Ada misinterpretation atau pemahaman gitu. Dalam artian ketika kita mengatakan open minded, ya boleh membuka atau apa segala macam gitu. Dia bisa melakukan hal-hal yang di luar dari aturan agamaan yang mengikat kan gitu ya. Bagi mereka itu udah open minded. Sebenarnya open minded itu kan di satu sisi secara terjemahan pikiran terbuka artinya apapun yang dia lakukan, yang tidak ya apapun yang kita lakukan masih sesuai dengan norma dan nilai, ya kan? Tapi tanpa meninggalkan ini yang lama, tanpa melanggar aturan-aturan yang terikat gitu kan. Betul. Jadi tantangan masyarakat Islam ataupun komunitas Islam tersendirilah dalam meng-highlight istilah orang yang yang definisi tadi ya terhadap open minded itu gimana tantangannya tuh Bang? Jadi gini, kalau kita ngomong soal open minded tadi, sebenarnya kan open minded itu diistilahkan sebagai term yang menunjukkan bahwa open minded itu adalah cara berpikir yang maju. Iya. Sebenarnya bagaimana cara berpikir yang maju? Cara yang berpikir yang maju adalah cara berpikir yang ilmiah, berbasis ilmu pengetahuan. Itu cara berpikir yang maju. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir secara Islami itu open minded sebenarnya. Kenapa? Karena berpikir secara Islami adalah berpikir berbasis dengan berdasarkan dengan argumentasi rasional, dengan penjelasan yang jelas. Ya, itu cara berpikir rasional. Tapi yang dipahami hari ini bahwa dan juga ada satu problem sebenarnya pun. Jadi masyarakat Muslim, masyarakat peradaban lain selain Barat, mereka terhegemoni dengan kehidupan Barat. Nah, ini juga nggak lepas dari misalnya kolonialisme gitu. Ibnu Khaldun kan pernah bilang bahwa peradaban yang dijajah akan mengikuti gaya peradaban yang terjajah. Jadi di Spanyol sendiri dulu di Andalusia, orang-orang Kristen itu berpakaian layaknya wanita Muslim karena itu melambangkan kelas sosial yang lebih tinggi. Jadi kita ada upaya pansos dengan menjadi kebarat-baratan sebenarnya. Betul. Itu yang kemudian juga adalah bahwa yang penting untuk diketahui sebenarnya masyarakat Barat itu punya dua sisi dari kemodernan, dari modernitas sendiri. Pertama, modernitas itu nggak kita tolak secara mentah-mentah. Pasti. Modernitas ini adalah sebuah keniscayaan capaian yang mengunggulkan cara berpikir yang epistemik, yang ilmiah. Satu. Yang kedua adalah modernitas juga menekankan kepada pentingnya kemajuan, produktivitas, menekankan pentingnya baik produktivitas secara ekonomi, secara akademik, juga produktivitas secara sosial politik, progresif. Itu kan yang dimaksud dengan modern. Tapi yang disalahpahami apa? Kebetulan masyarakat modern di Barat itu mereka mendorong ide-ide kebebasan. Dan ide-ide kebebasan ini sering disalahpahami. Awalnya kan liberalisme hadir untuk melindungi setiap individu ya.
Misalnya hak melindungi setiap individu, hak kebebasan Iya, itu dia berekspresi, kan. hak politik. Tapi kemudian kan hak berekspresi ini diterjemahkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang sama sekali nggak berhubungan dengan kemajuan itu sendiri. Contohnya kehidupan bebas, free sex dan lain-lain, dan gaya berpakaian. Itu kan sebenarnya kalau saya tulis di sini di salah satu bagian dari pesan ini, saya artikan bahwa ternyata di dalam masyarakat Barat itu ada yang namanya waste of modernity atau sampah modernitas. Jadi kalau kita pilah, ada bagian modernitas yang memang positif dan perlu untuk ditiru, dan ini sebenarnya ada di semua peradaban-peradaban maju. Sementara ada bagian dari masyarakat Barat hari ini yang sebenarnya buruk, ya kan, atau menjadi problem sebenarnya, seperti mabuk-mabukan, minum alkohol, narkoba, free sex dan lain-lain. Itu sebenarnya sampah modernitas. Dan itu bahkan ngaku sendiri ya. Itu yang bahkan kita tiru, bukan sisi positifnya. Itu Itu menarik tuh, Bang. Artinya kita meng-highlight sisi negatif itu. Yang istilahnya itu apa namanya? Yang menjadi sampah. artinya kenapa? Karena kita kurang, ketika kita melihat satu peradaban unggul, kita tidak dalam meneliti atau menelisik lebih jauh tentang keunggulan dari peradaban itu, sehingga yang kita tiru hanya kulit luarnya saja. Kulit luar saja. Makanya gini, itulah bahaya di satu sisi, Bang. Kalau yang menurut saya apa namanya? Yang saya baca gitu. Demokrasi ini berbahaya bagi orang-orang bodoh, Pak. Makna orang bodoh, misalnya orang yang pengetahuannya minim. Tapi apa istilahnya? Dia terlalu, di saat pengetahuannya minim, dia terlalu tergesa-gesa, menggebu-gebu, mengambil tindakan yang apa yang dikatakan dalam demokrasi, dia tidak meneliti, gitu. Dia tidak membaca secara komprehensif lah. Betul. Ya, kan? Sehingga yang terjadi ya ketimpangan pengetahuan, ketimpangan moral gitu kan. Antara yang benar-benar paham sama yang tidak paham gitu kan. Artinya, nah itu menarik juga gini, itu soal modernitas. Saya belajar sosiologi itu pas kelas 2 SMA lah, tentang modernitas, sama westernisasi juga. Jadi apa namanya, di saat di saat kemajuan yang begitu cepat, justru masyarakat yang berpengetahuannya minim itu sangat berbahaya kan, gitu kan. Dan di saat orang berlomba, nah sekarang soal apa namanya, kebenaran juga tuh, ya kan. Kebenaran itu kan berdasar kuantitas sekarang. Kenapa kamu bisa melakukan ABCDE? Karena orang-orang lain melakukan ABCDE juga. Ya itu argumentasinya. Itu kan fenomena masyarakat yang khususnya untuk umat muslim lah, yang mungkin abang tuangkan di sini kan. Itu kan menjadi tantangan, Bang. Ya. Dan itu yang sangat berbahaya lah kalau kita lihat, ya kan. Semakin maju gitu. Makanya ada istilah si Kuru menulis, Ahmad T. Kuru, dia ada juga buku yang menulisnya tentang Islam, otoritarisme dan ketertinggalan. Jadi dunia Islam ini mengalami decline gitu kan. Nah, mundur ya kan. Nah, itu gimana tuh respon abang? Jadi terkait dengan kemunduran Islam dan apa tadi Pupon bilang yang soal modernitas, kemunduran Islam, soal modernitas. Yang kemunduran apa namanya? Soal kebenaran yang istilahnya berdasarkan kuantitas gitu. Betul. Dan artinya masyarakat kan, yang kenapa masyarakat bisa menilai bahwa kebenaran itu berdasarkan kuantitas? Ya karena kelemahan akalnya untuk berpikir secara logis. Itu disebabkan oleh apa? Oleh filsuf Yunani dulu misalnya bilang bahwa 1000 orang mengatakan yang benar itu, yang tidak benar itu benar, nggak akan membuat yang tidak benar itu menjadi benar. Iya. Gitu. Bukan soal opinion of others, tapi adalah soal bagaimana membuktikan yang benar itu adalah benar. Dan itu butuh cara-cara ilmiah. Ya, metodologis ya kan. Cara yang metodologis. Bagaimana kebenaran itu bahwasanya benar-benar benar dalam artian metodologisnya mencukupi, soal tadi rasionalitas, ya kan. Terus bukti ilmiah kan seperti apa. Nah, yang menjadi tantangan juga, Bang, apa namanya, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan lah, ya kan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadi tantangan Islam sekarang. Jadi saya melihat begini, ada semacam kelemahan dari umat muslim ini bukan soal kenapa peradaban Islam hari ini bisa lemah di negara-negara Islam. Itu juga salah satunya ada faktor eksternal pun. Faktor eksternal itu adalah soal kolonialisme. Ketika kita mengalami kolonialisme, pertama kita terpisah dari
tradisi keilmuan Islam yang otentik. Ya. Kita terpisah dari tradisi bernalar, tradisi talaki, membaca kitab dan segala macam. Ketika kita terpisah dari tradisi keilmuan Islam, yang dulunya ilmuwan Muslim itu antara ulama dan ilmu alam dan ilmu-ilmu lain itu nggak terpisah. Tapi akhirnya kan kita semakin tereduksi, ya kan? Umat Islam semakin, pertama dia tereduksi menjadi lebih kecil ilmuannya. Kedua dia terdistorsi dengan apa? Dengan pandangan Barat tadi. Tapi gitu. Kita kan menjadi skopnya kan menjadi lebih kecil ya. Betul. Ini menurut saya nih Bang, saya tanya sama Bang Jabal kan. Apakah pengaruh nggak? Salah satu kan mungkin ilmuwan yang sangat luar biasa pada saat itu Al-Ghazali Bang. Al-Ghazali di dalam bukunya, saya lupa judul bukunya tuh, Ihya Ulumuddin. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin dia bilangnya kita kan nggak boleh belajar filsafat yang Aristotelian, terus nggak boleh belajar karena takut sesat gitu. Akhirnya itu dijelaskan juga di buku yang saya baca itu, Abdi Hamid Tekuru kan. Itu apakah itu juga menyebabkan Bang, skop yang tadi Abang jelaskan itu mengecil sehingga orang ataupun umat Islam tidak lagi tersentuh dengan hal-hal yang di luar daripada itu. Misalkan contoh kalau dulu kan ada siapa Al-Kindi, Al-Mawardi itu kan belajar soal astronomi. Jadi sebenarnya mungkin ada kesalahpahaman. Dia kan hanya dilihat sebagai seorang teolog kan? Dan dia sebagai seorang teolog itu sering dipahami. Al-Ghazali pernah menulis memang satu kitab yang fenomenal, Tahfudz Al-Falasifah, yang membantah kemudian dibantah Ma'inulus ya. Jadi sebenarnya Al-Ghazali sendiri sudah lebih dulu menulis Maqasid Falasifah, yaitu Maqasid Falasifah jika diartikan adalah kitab yang menjelaskan tentang filsafatnya Aristotle. Gitu. Jadi yang diharamkan oleh Al-Ghazali yang sering diperdebatkan adalah kenapa Al-Ghazali mengharamkan filsafat. Sebenarnya Al-Ghazali hanya mengharamkan filsafat pada beberapa poin. Salah satunya itu adalah soal keabadian alam semesta. Kemudian tidak mampunya bangkitnya sesuatu yang sudah dimusnahkan ketika alam semesta kiamat, kemudian nggak mampu dibangkitkan kembali. Jadi problem-problem yang sebenarnya berhubungan dengan persoalan teologis. Dan persoalan teologis ini oleh filsuf seperti Ibnu Sina, Al-Kindi itu adalah persoalan yang sifatnya sesuatu yang berhubungan dengan metafisik atau ketuhanan. Metafisik. Jadi bukan membantah filsafat secara ilmu sendiri. Cara berpikir Al-Ghazali cukup filosofis. Yang dibantah oleh Al-Ghazali adalah argumen spekulatif tentang ketuhanan. Yang mana itu mencederai keimanan dari sisi teologi umat Islam. Tapi sebenarnya Al-Ghazali di Maqasid Falasifah sendiri bilang bahwa persoalan saintifik seperti misalnya seperti misalnya soal peredaran bulan dan bintang yang dibuktikan secara ilmiah, itu bagi Al-Ghazali itu sesuatu yang nggak bisa dibantah. Gitu. Jadi Al-Ghazali tidak memisahkan tradisi ilmu dengan umat Islam, tetapi hanya membantah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kepercayaan teologis yang spekulatif dari para filsuf dalam tradisi Islam. Jadi persoalan Al-Ghazali ini harus lebih bijak kita lihat. Bukan sebenarnya gara-gara Al-Ghazali cuma menjadi Islam mundur, enggak. Bahkan kalau kita lihat sejauh setelah Al-Ghazali, bukan hanya filsafat, tetapi sains yang empirik sendiri itu berkembang di dunia Islam. Benar. Bahkan jauh setelah itu, bahkan sampai era Turki Utsmani. Gitu. Terus, menurut Bang Jabal sendiri, dari gimana ya? Abang optimis gak? Atau menurut Abang harus seperti apa masyarakat Muslim, ya kan? Agar mengalami kemajuan lagi, mengulangi lah istilahnya apa yang pernah dibangun pada zaman the Golden Age gitu ya. Nah, itu kan yang setiap ceramah, setiap khotbah, setiap nasihat yang kita temui di masjid-masjid. Para ulama dan umara ini kadang-kadang di saat menyinggung soal agama, nasihat dalam bentuk khutbah ataupun apapun itu,
dia selalu mereview lah bagaimana Islam maju. Ya kan? Dengan realitas sekarang, itu bagaimana Bang melihatnya? Apakah ada kita yang istilahnya ongoing ke sana atau gimana? Jadi gini, dengan dunia semakin maju, umat Islam kan banyak hari ini dari kalangan umat Islam yang sudah terdidik Ya. di pengetahuan umum, baik itu dalam sains, ilmu sosial, maupun ilmu-ilmu lain. Jadi untuk bisa maju, Islam untuk bisa maju itu ya nggak ada cara lain selain ilmu. Pasti. Dan ilmu harus dipahami secara holistik, secara komprehensif. Artinya apa? Setiap umat Islam yang mempelajari ilmu harus terlebih dulu punya basic knowledge yang kuat di keilmuan Islam. Oke. Sehingga kemudian ketika dia mengembangkan ilmu-ilmu yang lain, itu nggak ada terjadi semacam dikotomi atau bentrokan dengan basis keilmuan, basis keagamaannya. Gitu. Jadi memang caranya nggak ada lain adalah ilmu. Oh. Jadi tadi ini apa namanya? Abang kan sebut soal kolonialisme ya. Itu satu, kan? Kita meniru apa yang seperti apa namanya negara yang kita jajah tersebut dari sisi negara yang dijajah meniru negara yang menjajah. Yang menjajah kan gitu ya. Ada satu faktor lagi Bang, feodalisme, ya kan? Feodalisme kita kan dulu kerajaan ya, Aceh, Indonesia, Jawa semuanya Makassar, secara ini, the whole Nusantara lah ya, istilahnya kan. Itu menurut saya nih mungkin bisa dibantah lah Bang. Faktor-faktor yang kita membuat tidak maju adalah kebudayaan tersebut yang masih ada sampai sekarang, Bang. Contoh, sulit membantah sama yang lebih tua. Jadi ya gini, kalau kita lihat apa feodalisme, di Barat kan feodalisme ini satu momok yang ditentang. Satu jadi momok yang ditentang atau di challenge, ya kan? Khususnya ketika Revolusi Prancis, ketika masyarakat Eropa waktu itu dipimpin oleh pemerintahan yang aristokratik, monarki absolut. Kemudian di bawah dari monarki, di bawah raja ada satu kelas aristokrat atau feodal. Mereka yang menguasai pemerintahan. Ini kan di-challenge oleh ide liberalisme. Jadi salah satu ciri dari masyarakat feodal itu bahwa masyarakat ini ada masyarakat yang kelas bawah, peasant, kan buruh, masyarakat kelas bawah, dan ada aristokrat, golongan feodal. Jadi kemudian ide ini kan ditentang sehingga dalam Revolusi Prancis ini ada semboyan liberté, égalité, fraternité. Fraternité, égalité itu kan kesetaraan. Jadi akar dari feodalisme itu sebenarnya lebih kental di masyarakat Barat ketimbang di kita. Nah, tunggu dulu. Sementara di konteks dunia Islam, memang kita mengenal penghormatan dalam konteks adab, tetapi kelas ataupun pembedaan terhadap antara satu manusia dengan manusia lain yang menafikan kesetaraan ini sebenarnya bukan ciri khas Islam. Pernah ada suatu ketika dalam suatu hadis dijelaskan bahwa utusan Persia datang kepada Nabi Muhammad. Utusan Persia ini bingung mana yang Nabi, karena apa? Mereka duduk setara. Gitu. Jadi tidak, sementara di Persia kaisar itu duduknya di dalam singgasana yang tinggi. Benar. Gitu. Jadi kalau ternyata di masyarakat Muslim hari ini ada tradisi feodal, itu bukan berdasarkan ajaran agama sebenarnya, tetapi itu lebih kepada kebudayaan lokal kita. Itu apa istilahnya? Itu kalau kebudayaan lokal kita itu kadang-kadang saya sering menyebut itu local crime, cultural crime ya. Apa namanya? Kebudayaan yang kejahatan kebudayaan misalnya kan. Nah, itu coba lanjut. Jadi kalau kita melihat tradisi masyarakat Arab waktu itu dengan kedatangan Islam, Islam juga men-challenge kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat Arab waktu itu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satunya apa? Salah satunya misalnya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap manusia lain, terhadap perempuan, itu di-challenge oleh Islam. Juga soal perbudakan misalnya. Di dunia Islam itu perbudakan memang masih bertahan beberapa ratus tahun setelah Nabi Muhammad. Tetapi kemudian yang perlu diketahui bahwa Islam tidak menggalakkan perbudakan. Para sahabat
yang budak dibebaskan. Iya. Para sahabat Nabi dan para sahabat membebaskan budak. Juga aturan tentang budak sendiri itu diatur sehingga tidak ada perlakuan yang sewenang-wenang terhadap budak dan manusia lain gitu. Jadi budaya itu bisa di-challenge. Agama juga pernah hadir untuk men-challenge budaya yang tidak manusiawi itu. Betul. Terus dari berbagai macam realitas lah ya, sekarang justru kalau saya melihat malah pesimis banget. Makna pesimis seperti ini, pesimis yang rasional lah, artian wah, semakin hari semakin berkembang anak muda, apalagi yang Islam di Aceh lah contohnya, itu kan mulai jauh mengalami pergeseran gitu, dalam artian secara kebudayaan ya. Nah, yang tadi balik lagi yang bilang ya, bisa minum-minum segala macam. Dan yang paling penting pun sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat muslim hari ini bukan hanya soal pergeseran kebiasaan atau perubahan budaya, tapi juga soal kehilangan makna dan identitas. Sedangkan makna ini di mana dia harus tahu tentang makna, bukan hanya soal identitas dia sebagai seorang Aceh ataupun seorang muslim, tetapi identitas yang lebih jauh adalah soal apa makna menjadi muslim. Islam mengajarkan tentang apa makna hidup. Ada 3 pertanyaan utama di filsafat. Dari mana kamu berasal, ngapain kamu di dunia ini, dan kemana kamu akan kembali. Itu kan 3 pertanyaan yang dipertanyakan oleh semua tradisi filsafat di semua peradaban. Pertanyaan eksistensial. Dan salah satu problem modernitas di dunia barat adalah kehilangan makna hidup. Meaningless. Makanya ada filsuf seperti Jean-Paul Sartre misalnya, yang coba memberi makna hidup melalui eksistensialisme. Ya, itu dia. Juga misalnya Albert Camus melalui absurdisme. Karena mereka telah lama kehilangan makna hidup akibat kehidupan modern, yang kehidupan modern oleh salah satu filsuf Charles Taylor mengkritik, yang dikritik dari modernitas adalah kehidupan modern itu berdasarkan nalar instrumental rationality. Jadi nalar instrumental itu adalah yang jadi ciri khas modernitas adalah manusia berpikir hanya untuk keuntungan secara profit, berpikir secara pragmatis, berpikir secara apa-apa yang menguntungkan dia secara materi. Itu salah satu penyakit modernitas yang dijelaskan oleh Charles Taylor dalam bukunya. Padahal kalau kita berpikir bahwa dan itu menjadi sebab kepada misalnya perusakan alam, penjajahan, benar. Ya kan? Juga ada misalnya kayak di Israel dengan Gaza sekarang, kolonialisme segala macam. Itu sumbernya dari apa? Dari nalar instrumental. Ya. Jadi menarik juga tadi kan soal perusakan alam. Beberapa waktu kita lihat ada salah satu tokoh agama lah, yang membolehkan, ya kan, quote unquote ya kan, pertambangan itu, ya kan, karena itu dikelola oleh ormas. Sendiri, yang ormas keagamaan itu kan jadi paradoks ya. Dalam artian apa yang diajarkan sama Islam seperti itu kan. Nah, terkadang ada juga bang, ini nggak tahu ya, ini menurut saya kan, ada juga oknum dalam tanda kutip, oknum keagamaan gitu ya, yang menghalalkan yang menghalalkan cara-cara apa yang pernah menjadi kesepakatan secara aturan dari sisi keilmuan oleh ilmuwan Islam pada saat kemudian dilakukan lagi. Nah, itu gimana tuh? Misalnya ada gini sebenarnya ada fatwa-fatwa yang ternyata membantah fatwa lain. Iya, itu dia. Itu sebenarnya ya itu kita kembalikan ke ahlinya, karena mungkin kita nggak terlalu paham detail soal itu. Tapi soal misalnya ada pendapat atas nama agama yang kemudian menguntungkan kekuasaan atau berpihak pada satu kelompok, ya Islam nggak mengajarkan kita untuk berpikir, untuk berpendapat seperti itu, ya kan? Misalnya contoh, Islam itu berpikir realistis tapi tidak pragmatis. Contoh misalnya soal pengelolaan sumber daya alam. Secara literatur keagamaan itu jelas nggak boleh namanya merusak alam. Tapi kemudian
Allah juga mengutus manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi. Artinya memakmurkan apa? Berhak untuk mengeksplorasi bumi dan isinya. Hanya saja dengan bijak. Ya, nah bijak itulah. Tapi kemudian di Al-Quran Tuhan sendiri tahu bahwa telah rusak bumi akibat tangan-tangan manusia. Artinya apa? Manusia ini memang punya kecenderungan eksploitatif yang disebabkan oleh desire, ketamakan. Sehingga apa? Rusak tatanan. Dan Islam hadir sebenarnya untuk mengontrol kehidupan manusia. Kita boleh memakmurkan bumi, mengeksplorasi berbagai sumber daya untuk kemakmuran kehidupan di dunia, tapi kita punya garis etis, batasan etis yang membuat kita bertanggung jawab dalam mengelolanya, gitu. Nah, itu lihat tadi relasi kekuasaan agama dan kekuasaan. Makanya yang Guru bilang kan, salah satu kenapa kita decline, mundur gitu Bang, ya kan? Itu faktor itu adanya hubungan mesra lah. Kalau bahasa Guru mungkin lebih kasar lagi, perselingkuhan lah antara ulama dan negara. Yang faktanya mungkin hari ini bisa dilihat sendiri lah, nggak usah kita ngomong. Sebenarnya gini, otoritas keulamaan itu adalah otoritas independen yang berdiri terpisah dari kekuasaan. Bukan berarti juga otoritas keulamaan itu menjadi oposisi terhadap kekuasaan, enggak juga. Tidak. Tetapi otoritas keagamaan seyogianya hadir untuk memainkan fungsi kontrol yang bijak dengan cara-cara persuasif terhadap kekuasaan. Dan ada wilayah otonom masing-masing. Artinya apa? Ada wilayah pemerintahan, kekuasaan yang memang bukan ranah ulama untuk masuk. Dan ada ranah keulamaan sebagai pemegang otoritas keagamaan yang kekuasaan tidak boleh masuk di situ. Celakanya banyak sekali otoritas kekuasaan yang mencoba mengintervensi otoritas keagamaan demi keutuhan pragmatis kekuasaan. Itu yang harus tertentang. Dan Imam Ghazali menegaskan bahwa salah satu mewanti-wanti kita terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan otoritas keilmuan tadi untuk memberikan keuntungan pragmatis pada diri sendiri, termasuk dengan berpihak kepada kekuasaan secara oportunistik. Gitu. Makanya itu dia tadi Bang, apa istilahnya, setiap 5 tahun sekali lah kita ngomong pragmatis ya kata dia kan, pastilah dari pejabat atau dari siapa ya yang ingin mendapatkan suara lah istilahnya voters lebih banyak kan, pasti kayak semacam datang ke daerah A, daerah B kan gitu-gitu ya istilahnya, citra ya, membangun citra bahwasanya apalagi preferensi politik di Aceh ya kan, berdasarkan itu sebenarnya menunjukkan menunjukkan bahwa sebenarnya agama dan otoritas keagamaan ini punya peran penting dan sentral di masyarakat. Itu sepakat Bang. Masyarakat cenderung mendengar tokoh agama, masyarakat cenderung mendengar masukan dari tokoh agama, bahkan untuk menentukan pilihan. Gitu kan. 5 tahun sekali. Itu sebenarnya ada satu nilai baiknya. Nilai baiknya apa? Artinya masyarakat ini masih bohyum atau menganggap penting agama ini. Cuman yang kita takutkan juga, kita nggak bisa nafikan bahwa ulama ini atau otoritas keagamaan ini mungkin ada pihak-pihak yang melakukan kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja, itu yang menguntungkan kepentingan politik tertentu. Itu tentu kita agak istilahnya miris juga ya. Itu kita miris benar Bang. Nah makanya kan kita mengalami kemunduran terus lah kayak sekarang. Itu dia tadi Bang, bahwasanya itu penting ya dalam artian menjaga komunikasi, menjaga batas-batas. Tentu ketika kita bilang menjaga batas bukan berarti tidak menarik diri atau tidak boleh menyentuh, kan seperti itu kan. Nah, dan ini mungkin ada Abang tuang dalam buku, ya kan? Titik temu, soal titik temu Bang, ya kan? Mungkin bisa Abang respon juga bagaimana titik temu ini bisa terjadi dan itu berdampak berdampak pada kemajuan. Kita mungkin melihat bahwa sebagian otoritas keagamaan ini dekat dengan pemerintah, tujuannya adalah untuk melakukan persuasi atau mengarahkan pemerintah untuk tetap berada on the right track. Itu satu.
Tapi ada juga yang memilih lebih berjarak. Agar apa berjarak? Supaya mereka lebih fokus ke tujuan utamanya, yaitu tujuan utama mereka adalah mengajar dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Jadi dua-dua hal ini sebenarnya nggak masalah. Cuman yang perlu kita takutkan bukan hanya otoritas keagamaan, tapi juga seluruh umat muslim adalah apa yang perlu ditakutkan? Godaan-godaan kuasa. Godaan dan kekuasaan itu, Ini yang kan, bahaya. ya karena apa istilahnya kerusakan sebuah masyarakat muslim bukan hanya kerusakan satu elemen, tapi satu elemen rusak bisa berdampak ke elemen-elemen lain, mulai dari elitnya sampai ke masyarakat paling bawah. Itu bisa rusak apabila satu komponen masyarakatnya itu rusak. Makanya harus saling jaga sebenarnya. Nah, ini kan esai ya Bang, artinya kan pikiran-pikiran Abang lah, pikiran-pikiran Abang Jabal bagaimana soal modernitas keagamaan Islam khususnya, ya kan, dalam menghadapi ataupun tantangan era globalisasi atau era, ya kalau orang bilang sekarang memang kemajuan yang sangat cepat dan pesat ya kan. Dari sisi teknologi, dari sisi kebiasaan bahkan itu juga berbeda ya kan. Yang itu berdampak ke pola hidup masyarakat dari bangun tidur sampai dia tidur lagi gitu. Betul, Ya kan? Nah, komunikasi ya kan. Nah, mungkin dari Abang gitu kan, dengan ide Bang Jabal yang tanpa harus meninggalkan tradisi-tradisi lama juga, yang tentu yang positif, ya kan, dan memanfaatkan tradisi-tradisi kemajuan ataupun budaya-budaya baru, misalnya kemajuan yang kita ambil negatif, itu kita harus seperti apa gitu? Jadi gini, kalau kita pakai kaidah fikih ya, sebenarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah, boleh, sebelum ada dalil yang melarang. Nah, Kan itu benar. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita boleh lakukan apapun, boleh berinovasi, Sebelum ada boleh larangan. belajar apapun, boleh menciptakan apapun, boleh bergelut dengan kebiasaan apapun, selama hal tersebut tidak bersentuhan dengan sesuatu yang dilarang. Ya. Itu satu. Yang kedua adalah sebenarnya kenapa di dalam agama itu ada aturan. Sebenarnya aturan itu ada supaya kehidupan kita berjalan sesuai dengan fitrah kemanusiaan kita. Segala sesuatu yang berlebihan itu kan, kalau jangankan Islam, orang Buddha aja percaya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik, benar. Ya kan, nggak seimbang. Jadi ketika Salat kita berlebihan juga nggak baik juga ya kan. tanpa misalnya meninggalkan mencari nafkah misalnya gitu. Jadi semua itu sudah ada tatarannya. Harus Pas balance, sesuai dengan fitrah penciptaan kita sebagai manusia. Itulah fungsinya agama. ya. Jadi agama itu sebenarnya bukan batasan. Bahkan Ya. agama itu membuat kita Lebih bebas. berkembang, maju dengan tidak merusak tatanan yang ada, gitu. Justru dia meliberasi ya Bang, meliberasi kita lah. Kan orang menganggap aturan itu semacam kekangan ya. Padahal itu tidak, justru meliberasi kita. Dalam artian apa? Hak-hak kita pun, hak dan kewajiban kita pun terpenuhi, ya kan? Orang pun menghargai dan nggak semena-mena gitu. Betul, justru dengan seperti itu kita lebih bebas. Ya, sama seperti kayak Jadi orang. tanpa ada aturan misalnya, aturan ini juga mencegah misalnya apa yang terjadi di kasus masyarakat modern seperti eksploitasi antara satu kelas, satu kelompok kepada manusia yang lain, pada kelompok manusia yang lain. Ini kan diatur. Jadi hak-hak setiap individu diatur, aturan kolektif agar setiap individu dalam masyarakat bisa hidup dengan baik tanpa damai. persinggungan. Ini kan diatur. Harmonis. Jadi aturan ini untuk menciptakan harmoni tadi dan mencegah chaos. Gitu. Betul. Mungkin terakhir nih Bang, ya kan? Bagaimana ya istilahnya? Saya harap teman-teman bisa baca lah karya-karya Bang Jabal ini. Saya udah baca sekilas. Jadi sangat mencerahkan dalam artian gini. Wah, ternyata Islam nggak seperti ini, nggak sesempit orang yang bayangkan. Benar-benar. Nah, biasanya orang yang memikirkan sempit, dia bekal pengetahuannya sempit, makanya dia menganggap Islam ini sempit kan gitu ya kan. Justru dia meliberasi kita, ya kan, dalam hal tadi yang Bang Jabal sebut,
inovasi, ya kan? Dalam hal apa ya? Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan gitu kan. Betul. Nah, untuk anak muda ke atau siapapun gitu kan, melihat tradisi sekarang gitu, yang istilahnya sangat minim ketika kita ngajak ngobrol itu apa ya, argumentasi mereka tuh terbatas. Jadi ketika kita bantah, ketika kita debat, ketika kita saut, ya udah dia berdasarkan keyakinan yang dia pahami aja gitu, tanpa ada melihat apa namanya, review dari keputusannya, pertimbangan secara metodologis kah atau gimana kan. Jadi sebenarnya itulah tradisi ilmu ini harus dikembangkan Kan, lagi, harus dibumikan lagi di antara masyarakat muslim. Salah satu tradisi ilmu adalah dengan ikra, membaca. pastilah itu wahyu Yang, pertama ya kan. yang kedua adalah belajar. Betul. Yang ketiga juga berargumentasi. Ya. Yang keempat adalah berani mempertanggungjawabkan argumentasi. Nah, Dan juga yang nggak kalah penting adalah mendengarkan argumentasi lain. Sehingga ada dialog di situ. nah benar. Dan dialektika itu juga bagian dari keilmuan. Ilmuwan benar. Dan itu adalah cara untuk kita memverifikasi suatu kebenaran. Ya. Jadi seharusnya hari ini budaya dialog yang ilmiah itu harus dibangun. Jika itu terbangun, maka ilmu pengetahuan akan semakin membumi. Ya. Ya kan? Hari ini kita mudah misalnya mendapatkan dibom dengan informasi yang nggak diverifikasi kan. Ini jadi satu problem. Ya. Jadi dan akhirnya kita terombang-ambing oleh informasi. Tapi bagi seorang yang cerdas, punya kemampuan verifikasi, punya kemampuan kritis, dia nggak akan mudah. Itu saya teringat sama Karl Popper ya. Dia bilang kan dalam menguji satu kebenaran ada verifikasi sama falsifikasi gitu kan. Ya kan, bagaimana kebenaran itu diuji ya kan. Dia tidak hanya apa namanya berdasarkan kabar burung, berdasarkan apa secara kasar. Apa yang kita lihat secara kasar kan belum tentu benar gitu. Betul. Ya kan? Itu yang mungkin kelemahan jadi sekarang ya. Dia anak-anak sekarang lah ya untuk memverifikasi satu informasi karena dibanjiri oleh informasi yang tadi Bang Jabal bilang. Makanya kadang-kadang kita bingung, Bang. Justru dengan kebanjiran informasi, masyarakat semakin bodoh gitu. Ya kan? Orang semakin gagal paham. Jadi bodoh sebenarnya gagal kita paham. membaca tapi nggak punya ilmu dalam membaca. Nah itu dia landasannya kemampuan ada. membaca, betul. Landasan. Dan itu sebenarnya pentingnya ke ilmu agama. Ilmu Nah, itu agama benar penting ya. di situ. Jadi setelah kita belajar ilmu agama, khususnya yang fardu ain, sehingga terbentuk cara pandang yang sebagai muslim yang baik, lalu ya terserah belajar apapun, baca apapun. Malah justru di tradisi pesantren, misalnya kan dulu saya ini pernah pesantren juga ya kan. Di pesantren ketika guru mensyarah satu kitab dengan bab tertentu, dia kan ngajak debat di situ, membuka ruang dialog di situ. Betul. Nah kan di situ Dan itu mengasah kemampuan kognitif dan intelektual setiap orang. Jadi sebenarnya budaya ilmu itu bagi masyarakat muslim tidak hanya terbatas kepada pelajar. Setiap orang kan talabul ilmi walau bisa. Bukan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi setiap muslim itu wajib menuntut ilmu. Jadi setiap muslim juga harus punya cara berpikir ilmiah. Gitu. Bukan hanya bagi ilmuwan saja. Jadi memang Islam ini menuntut setiap orang untuk belajar dan cerdas. Betul. Gitu. Makanya ikra itu dia tadi. Kayak ikra gitu tadi. Apa ya? Menarik lah saya kita ngobrol tadi Bang. Terkait dengan banyak meng-highlight poin-poin yang Abang tulis gitu kan. Bagaimana melihat perkembangan Islam dari sisi sejarah dan bagaimana realitas sekarang. Makanya tadi saya lihat Islam ini bahwasanya dia tidak pragmatis dan dia realistis dan tidak pragmatis. Ya kan? Itu kan keseimbangan sebetulnya, titik keseimbangan. Dia tidak utopis dan dia tidak pragmatis, tapi dia realistis. Realistis. Dia berbasisnya nilai ideal, tapi dia realistis gitu. Saya lupa filosof siapa lupa saya namanya. Dia pernah bilang gini Bang, ketika saya ke Eropa, saya tidak melihat Muslim, tapi saya melihat Islam di sana. Ketika saya saya tidak melihat Islam. Itu jadi sebenarnya kalau kita artikan itu, karena dia melihat bahwa kemajuan ada di Barat. Ya. Tapi dia juga mungkin abai melihat hakikat Barat. Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa masalah di masyarakat Muslim ini sebenarnya kompleks dan salah satu kompleksitas masyarakat itu
bisa problem internal dan eksternal. Salah satu problem eksternalnya adalah dampak dari kolonialisme. Dan salah satu problem internalnya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita makin terpisah dengan ilmu. Jangankan ilmu yang sekuler ataupun ilmu umum, dengan ilmu Islam saja kita sudah terpisah. Dan ini yang menjadi penyebab kemunduran kita. Kita boleh bilang peradaban manapun di dunia ini dari ribuan tahun yang lalu hingga sekarang, tidak ada peradaban satupun yang maju kecuali masyarakatnya adalah masyarakat yang dekat dengan ilmu dan punya tradisi keilmuan yang kuat. Hari ini kelemahan kita karena kita sudah makin jauh dari ilmu. Jadi kalau kita bilang apa yang harus kita lakukan, kita bangkitkan lagi tradisi keilmuan. Tradisi keilmuan bukan hanya milik ilmuwan, tapi milik setiap masyarakat muslim dalam kadar-kadarnya masing-masing. Dan itu salah satu yang mungkin saya tekankan bagi saya sendiri dan bagi setiap generasi muda muslim, ya minimal baca pasti gitu, walaupun sependek apapun ya kan. betul. Terus apa ya, kehilangan, saya sering gitu bang nongkrong sama teman-teman apa namanya, di kelas yang dibawa lah, ya kan. Ataupun ada juga yang kadang-kadang dia baru kuliah, dia mengalami kehilangan kuriositas gitu kan. Salah satu bagaimana pengetahuan kita terbentuk adanya curiosity, ya, rasa penasaran gitu bang. Ya kan? Itu melalui kehilangan, kayak semacam ada missing link gitu. Jadi salah satu problem juga, saya nggak tahu ini apa late modernism atau modernisme tahap akhir, atau ada filsuf yang bilang postmodernisme di era ini. Jadi kita ini semacam apa, dibunuh oleh rutinitas ya. Dibunuh oleh rutinitas. Jadi kita asik sama rutinitas keseharian kita dengan teknologi, dengan gadget, dengan infinite scrolling. Tapi kemudian kita gagal mengoptimalkan potensi kemanusiaan kita yang paling besar, yaitu berpikir. Sehingga kita melakukan sesuatu tidak berdasarkan dengan cara pikir, tidak berdasarkan dengan tujuan. Yang jadinya apa? Kita melakukan sesuatu ya karena orang melakukan seperti itu, kita seperti itu. Jadi membebek banyak orang. Jadi kehilangan makna. Kita kehilangan makna gitu. Makanya kan Tuhan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia yang paling istimewa itu kan akal ya. Betul. Ya kan? Dengan akal kita bisa survive, bisa melakukan apa segalanya ya. Yang kita rasain sekarang ini kan berkat dari akal semuanya. Ya kan? Berkat dari akal. Dan itu yang tidak dimanfaatkan gitu. Nah, makanya jadi kayak tadi bilang sih, kalau di barat saya melihat Islam, kalau di sini ada jokes juga bang, satu bang. Jokesnya apa ya? Lebih kalau seandainya dijual otak orang Indonesia sama otak orang barat, lebih mahal mana? Orang Indonesia karena kosong. Kalau jarang dipakai kan. Tapi kan begini, jokes ya kan? Tapi begini, kalau kita melihat dari sudut pandang Marxis, pembodohan itu juga pembodohan sistemik. Ya, benar. Artinya apa? Di negara-negara kita, karena tata kelola pemerintahan yang kurang baik, misalnya, akses ke pendidikan itu juga terbatas kan. Padahal itu hak yang dijamin oleh konstitusi kita, benar. Artinya jadi benar. Oke, sekarang misalnya setiap orang bisa sekolah sampai SMA, tapi kemudian akses ke jenjang pendidikan tinggi itu kan harus mengeluarkan biaya lebih. Iya. Itu panjang lebih bang kalau kita singgung soal sistem pendidikan kita ya kan. Itu kan semacam apa namanya? Ada liberalisasi pendidikan ya kan. Dari SMP, SMA, perguruan tinggi. Yang sekarang high cost lah, memang costly lah, tinggi banget, mahal banget ya. Sehingga orang susah untuk mengaksesnya kan. Jadi sistem pendidikan kita yang mungkin itu termasuk juga kacau yang dibuat oleh pemerintah, ya kan? Sehingga berdampak lah pada saat era sekarang gitu. Contoh misalkan gini. Dan gini saya mau katakan pun, di negara-negara Muslim hari ini problem yang hampir seragam adalah bahwa umat Muslim dipimpin oleh sekelompok orang atau elit yang tidak merasa bertanggung jawab atas kepemimpinannya kepada masyarakat luas. Enggak seperti di barat, dan ini salah satu hal yang positif di barat. Kita bisa melihat bahwa mereka punya pemerintah yang memerintah dengan baik, transparan,
berintegritas, punya keadilan sosial. Nah. Itu diwujudkan. Sementara di negara Muslim hari ini bisa dikatakan banyak negara yang pemerintahnya abai terhadap hal-hal seperti itu, dan itu secara sunatullah mengakibatkan kemunduran kita, gitu. Dan kalau kita lihat ke background atau latar belakang, ya mereka nggak punya identitas yang kuat yang membuat mereka merasa harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Betul. Gitu. Betul. Dan itu sangat kontradiktif atau bertolak belakang dengan kepemimpinan Islam di era awal, di era Khulafaur Rasyidin misalnya, yang mereka nggak mau pakai kas negara, gaji mereka sangat terbatas, mereka sangat merasa bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya, dan ini kan nggak dimiliki lagi oleh pemimpin-pemimpin masyarakat Muslim hari ini. Makanya jadi terakhir juga menyinggung soal negara-negara barat. Ada satu negara yang menarik, Bang, dia tidak berurusan dengan ideologi, dia tidak berurusan dengan agama, dia tidak berurusan dengan budaya, dia tidak ada sumber daya alam, tidak ada apa lagi ya, tapi kepastian hukum itu yang salah satu maju. Contoh Dan Singapura. itu sebenarnya mendatangkan rahmat Allah. Nah, benar. Jika pemimpin adil, Allah akan mendatangkan rahmat. Dan Apapun salah dia, satu ini agak ngeustad dikit ya. Tapi sebenarnya Allah itu kan punya sifat rahman. Sifat rahman itu artinya sifat yang melimpahkan kasih sayangnya kepada setiap makhluk tanpa membeda-bedakan. Iya. Baik itu burung, hewan, tanaman, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Dan secara sunatullah, ketika mereka menerapkan pemerintahan yang adil, hukum yang adil, maka ya otomatis secara sunatullah atau secara hukum alamnya Tuhan bakal memberikan mereka kehidupan yang baik. Gitu. Sementara ketika masyarakat Muslim hari ini tidak menegakkan hukum yang adil, tidak memperlakukan sesamanya dengan baik, ya rahman Allah itu nggak turun ke mereka, gitu. Ini kalau kita mau lihat dari perspektif yang lebih spiritual lagi. Ya, gitu. Bang, makasih banyak untuk obrolan hari ini. Oke, Pun. Teman-teman jangan lupa mungkin bisa pesan langsung ke saya boleh, ke Bang Jabal langsung boleh di Instagramnya. Ini buku sangat mencerahkan dan mengembalikan memori-memori kita bagaimana kajian Islam sebelumnya yang relevan untuk dibahas sekarang dengan melihat realitas yang ada dan bagaimana memperbaikinya. Jadi Bang Jabal tidak hanya mengkritik, tapi juga memberikan solusi yang konstruktif gitu. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga kita bisa menghadirkan bintang tamu berikutnya yang banyak gitu memberi edukasi ke kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Yo. Awere. Anjir. 20 menit. 20 menit. Apa karir dong?